Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, yaitu membahas analisis mendalam tentang dua aplikasi AI generatif terdepan, yaitu Midjourney dan PixArt. Eh, Judul presentasi kita adalah analisis mendalam dua aplikasi generatif AI terdepan, Midjourney dan PixArt, teknologi, algoritma, dan implementasi. Kita akan melihat bagaimana kedua aplikasi ini memanfaatkan teknologi AI generatif dengan pendekatan yang berbeda. Midjourney sebagai spesialis pembuat gambar dari teks dan PixArt sebagai editor foto komprehensif berbasis AI. Tujuan kita adalah menganalisis secara detail tujuan masing-masing aplikasi, cara kerja teknologinya, dan model algoritma AI generatif yang mereka gunakan. Sebelum ke selanjutnya, perkenalkan saya Rian Effendi dan teman-teman saya, Nasin Nopal dan Aska Upa, dan yang keempat ada Eva Dipia. Baik, untuk slide selanjutnya, itu untuk agenda presentasi hari ini. Eh, Pertama, kita akan mulai dengan pengenalan tentang AI generatif. Apa itu, bagaimana karakteristiknya, dan aplikasi dalam platform mobile. Kedua, kita akan menganalisis aplikasi Midjourney secara mendalam, eh, mulai dari tujuan dan target market mereka, cara kerja aplikasinya, hingga model algoritma yang digunakan. Ketiga, kita akan melakukan hal yang sama untuk PixArt, membahas tujuan dan fitur utamanya, workflow, dan user experience, serta teknologi AI yang diterapkan. Keempat, kita akan membuat perbandingan komprehensif antara kedua aplikasi ini, dan terakhir kita akan menutup dengan kesimpulan dan prediksi tren masa depan dalam bidang AI generatif. Agenda ini dirancang agar kita mendapat pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang implementasi teknologi AI generatif dalam aplikasi mobile. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Dipia. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada pengenalan generatif AI. Di sini ada definisinya yaitu teknologi yang menciptakan konten baru dari data penelitian. Adapun karakteristik yang pertama, kreativitas sintetis, yang kedua, pembelajaran pola, yang ketiga, adaptabilitas output, yang terakhir, multimodal, teks, gambar, audio, dan video. Nah, untuk aplikasi mobile, pertama ada text to image generation, kedua photo enhancement dan editing, ketiga style transfer, dan yang keempat yaitu content creation. Nah, um, untuk generatif AI adalah teknologi yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data training yang telah dipelajari. Ini berbeda dengan AI tradisional yang hanya mengkualifikasi atau memprediksi. Teknologi ini benar-benar menciptakan suatu yang baru. Karakteristik utama AI generatif mencakup 4 hal. Yang pertama, kreatif sintesis, kemampuan menghasilkan konten original yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran pola, kemampuan memahami pattern dari big data untuk menciptakan konten yang masuk akal. Ketiga, adaptabilitas, kemampuan menyesuaikan output dengan input dari pengguna. Keempat, multimodal, kemampuan bekerja dengan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, bahkan video. Dalam konteks aplikasi mobile, AI generatif diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti text-to-image generation, photo enhancement dan editing, style transfer, dan content correction secara umum. Di ekosistem mobile, kita melihat
ledakan aplikasi yang memanfaatkan kemampuan ini untuk mendemokratisasi kreativitas, memungkinkan siapa saja untuk menjadi kreator tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Nah, untuk Midjourney overview, pertama ada platform Midjourney INC Open Beta sejak Juli 2022 berbasis Discord dan mobil aplikasi. Terus ada spesialisasi text to image AI art generation dengan kualitas gambar tinggi. Yang ketiga ada statistik, yaitu jutaan pengguna aktif global, model premium, infrastruktur cloud based. Midjourney dikembangkan oleh Midjourney Inc., sebuah independent search lab yang didirikan khusus untuk mengembangkan teknologi AI art generation. Aplikasi ini diluncurkan dalam open beta sejak Juli 2022. Yang unik dari Midjourney adalah awalnya dibangun sebagai Discord bot, tapi sekarang sudah berkembang ke platform mobile dengan aplikasi tersendiri. Spesialis utama mereka adalah text-to-image AI art generation, mengubah deskripsi teks menjadi karya seni visual. Dari segi statistik, Midjourney memiliki jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Kualitas gambar yang dihasilkan termasuk yang tertinggi di industri ini. Semua pemrosesan dilakukan berbasis cloud dengan infrastruktur yang kuat. Model bisnis mereka adalah premium, ada versi gratis dengan keterbatasan, dan berbagai tier berbayar. Mereka fokus pada satu hal, yaitu menghasilkan gambar berkualitas sangat tinggi dan deskripsi teks. Pendekatan fokus ini memungkinkan mereka untuk benar-benar unggul dalam domain spesifik ini. Next. Di sini juga ada tujuan aplikasi Midjourney, yaitu pertama demokrasi seni, itu membuat seni digital mudah diakses non-artis. Terus ada kolaborasi kreatif, itu human AI, partnership, dan iteratif refinement. Yang ketiga ada perluas imajinasi, yaitu visualisasi konsep sulit dan eksplorasi gaya artistik. Yang keempat ada aplikasi profesional, yaitu konsep art untuk game, film, dan materi pemasaran. Next aja. Nah, adapun cara kerja Midjourney, yang pertama input prompt yaitu deskripsi bahasa alami dengan parameter style. Yang kedua proses AI, encoding teks, navigasi, latent speech, sintesis gambar progresif. Yang ketiga ada output, yaitu variasi gambar, upscaling, remix, dan variasi. Nah, untuk tujuan aplikasi itu, mereka ingin membuat seni digital dapat diakses oleh non-artis, menurunkan barrier entry untuk ekspresi kreatif, siapapun tanpa skill menggambar, bisa menciptakan karya seni yang menakjubkan. Tujuan kedua adalah memperluas imajinasi manusia, mereka memungkinkan visualisasi konsep yang sulit digambar secara manual, dan eksploitasi gaya artistik yang sangat beragam. Tujuan ketiga yaitu kolaborasi kreatif, menciptakan partnership antara manusia dan AI dalam proses kreatif. Tujuan keempat adalah aplikasi profesional, menyediakan tools untuk konsep art di industri gaming dan film, serta untuk marketing material dan visual content. Dampaknya sangat besar di industri kreatif, di mana pengembangan konsep yang biasanya butuh berjam-jam atau berhari-hari sekarang bisa dalam hitungan menit. Next. Adapun model algoritma, pertama di sini ada clip integration. Apa sih clip integration itu? Yaitu contrastive learning, semantic matching, multimodal, mohon maaf, ini yang kedua. Yang pertamanya itu diffusion model, itu stable diffusion, latent space,
attention mechanism. Nah, dan yang terakhir yaitu custom enhancement, proprietary data, style transfer, progressive generation. Nah, adapun untuk kejelasannya yaitu cara kerja Midjourney meliputi workflow yang sistematis. Pertama adalah input text prompt di mana pengguna menuliskan deskripsi dalam bahasa natural. Kedua, style selection, pengguna bisa memilih modifir gaya seperti P6 untuk versi 6 atau R16 19 untuk aspek ratio. Yang ketiganya adalah AI processing, di mana sistem memproses input menggunakan model AI. Keempat adalah image generation, sistem menghasilkan gambar berdasarkan prompt. Kelima adalah refinement option, pengguna bisa memilih variasi dan penyempurnaan. Untuk processing ini, Prepelin sistem melakukan text encoding untuk understanding navigasi dalam talent speech dan progressive image synthesis. Ketiga, output option, sistem memberikan multiple variation dengan kode U1, U2, U3, U4, upscaling, capabilities, dan fitur remix serta variation. Nah, yang menarik dari Midjourney adalah penekanan pada prompt engineering. Pengguna belajar berkomunikasi dengan AI menggunakan pola bahasa tertentu. Nah, mungkin hanya itu penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang mari kita beralih ke aplikasi yang kedua, yaitu PixArt. Itu PixArt dikembangkan oleh PixArt Inc. yang didirikan pada tahun 2011. Namun fitur AI ditambahkan kemudian sering perkembangan teknologi. Platform ini mobile first, tersedia untuk iOS dan Android. Dengan versi web juga tersedia, spesialisnya adalah comprehensive AI powered photo editing. Fitur utama mereka meliputi AI foto, enhancement, background removal, style transfer, object detection, and editing, dan creative templates. Dari segi posisi pasar, PixArt memiliki lebih dari 1 miliar unduhan secara global, membangun komunitas kreator yang besar, dan menggunakan model monetisasi freemium dengan subscription premium. PixArt berbeda dengan Midjourney, yang dimana mereka adalah platform editor foto yang sudah mapan yang kemudian mengintegrasi kemampuan AI. Pendekatan mereka lebih menyeluruh, menawarkan rangkaian alat AI daripada fokus pada satu kemampuan saja. Penetrasi pasar mereka mengesankan dengan lebih dari 1 miliar unduhan. Lanjut. Itu tujuan utama PixArt dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu accessible professional editing, yaitu menyediakan alat berkualitas profesional untuk pengguna casual dengan workflow yang disederhanakan melalui bantuan AI. Kedua adalah creative community building, yaitu membangun platform sosial untuk berbagi kreasi dengan kolaboratif, editing, dan challenge. Yang ketiga yaitu mobile first design philosophy, yaitu dioptimalkan untuk antarmuka touchscreen dengan quick editing untuk konten media sosial. Dan yang terakhir yaitu AI powered automation yang mengurangi waktu editing manual dengan intelligent suggestion and engagement. Target market mereka meliputi social media creators, small business owner, casual photographer, dan content marketer. Strategi PixArt adalah mendemokrasikan editing foto profesional
Mereka menyadari bahwa mayoritas editing foto sekarang terjadi di perangkat mobile untuk keperluan media sosial. Yaitu integrasi AI, mereka berfokus pada mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan sehingga pengguna bisa fokus pada aspek kreatif. Baik, selanjutnya eh, cara kerja. Alur kerja PixArt dirancang untuk efisiensi, yang dimana analisis AI terjadi secara otomatis di latar belakang, memberikan saran yang relevan secara kontekstual. Pengguna dapat memilih antara pemrosesan sepenuhnya otomatis atau penyesuaian manual. Fleksibel, ini menarik bagi pengguna kasual maupun tingkat lanjut. Baik, lanjut. Yaitu model algoritma pada PixArt. Yaitu pendekatan teknis PixArt adalah hybrid yang menggabungkan beberapa model AI khusus untuk tugas yang berbeda. Mereka sangat mengoptimalkan untuk performa mobile menggunakan teknik seperti kuantitasi model dan edge computing. Ini memungkinkan operasi AI yang kompleks berjalan lancar pada beragam perangkat keras mobile. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan Midjourney dan PixArt. Kedua aplikasi ini sebenarnya saling melengkapi daripada kompetitor langsung. Midjourney unggul dalam membuat konten orisinal dari nol, sementara PixArt spesialis dalam menyempurnakan dan mengedit gambar yang sudah ada. Banyak alur kerja kreatif sebenarnya mendapat manfaat dari menggunakan keduanya, seperti buat dengan Midjourney dan sempurnakan dengan PixArt. Baik, selanjutnya ada impact dan use case. Dampak dari kedua aplikasi ini melampaui teknologi saja. Mereka menciptakan peluang ekonomi baru, mengubah cara orang berpikir tentang kreativitas, dan memungkinkan bentuk ekspresi artistik baru. Kita melihat munculnya peran pekerjaan baru seperti prompt engineer dan AI creative director. Selanjutnya ada tantangan dan etika AI. Tantangan ini bukan hanya teknis, tapi juga etis dan sosial. Industri sedang bergulat dengan pertanyaan tentang kepemilikan konten yang dihasilkan AI, potensi penggantian pekerjaan, dan kebutuhan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Kedua perusahaan ini secara aktif bekerja untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, eh, sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa Midjourney dan PixArt mewakili dua strategi sukses dalam mengimplementasikan AI generatif. Midjourney dengan pendekatan spesialisasi mendalam, kemudian PixArt dengan strategi integrasi luas. Keduanya berkontribusi pada perubahan fundamental dalam cara kerja kita, menciptakan dan berinteraksi dengan konten visual. Masa depan menjanjikan perkembangan yang lebih menarik lagi seiring teknologi ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.